Shalom, apa kabar anak-anak sekolah minggu ada di rumah semuanya? Puji Tuhan, minggu ini kita boleh bertemu kembali di suasana yang penuh dengan sukacita. Ibu percaya anak-anak di rumah tetap semangat, tetap setia untuk memuji Tuhan. Kita mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita tidak bertemu muka. Kita akan siapkan hati kita, semua anak-anak bangkit berdiri. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian, katakan, ku ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Puji Tuhan, kita anggap pujian ini sekali lagi sungguh-sungguh, katakan, aku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu. Katakan, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Sikap berdoa semuanya yang manis di rumah. Ibu berdoa dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang setia, Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami. Dan pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan. Karena itu Bapa, kami naikkan syukur kami. Dan kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan semangat yang baru. Karena Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah sekolah minggu ini. Tuhan pimpin, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan kesetiaan bagi setiap anak-anak yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan setiap mereka yang menyaksikan acara ibadah sekolah minggu ini, kami percaya semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji-muji Tuhan, memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita tetap semangat anak sekolah minggu, tetap berdiri di rumah. Kita angkat pujian penuh sukacita. Katakan, BAIK baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baca firman Alkitab, tetap berdoa. Oke? Semua anak sekolah minggu di rumah. Oh iya, Ibu lupa. Ibu mau sapa dulu deh anak-anak sekolah minggu. Halo, Rawa Makmur.
haleluya. Siapa lagi ya? Halo anak sekolah Minggu Malaka, apa kabar? Banyak ya di Malaka ya. Kemudian kita lihat lagi, oh haleluya, anak sekolah Minggu Asrama Polisi, apa kabar semuanya? Tetap semangat. Apalagi siapa lagi ya? Oh haleluya, Garden. Ayo mana nih anak-anak Garden? Tetap memuji Tuhan, semangat kita pada pagi hari ini. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Ayo kita pakai gerakan kita ya, semangat anak-anak. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab yuk. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo anak-anak. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Kita angkat pujian satu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mata Tuhan melihat semua perbuatan anak-anak sekolah Minggu. Haleluya. Semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak sekolah Minggu semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Katakan ku sembah, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mukjizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Semua dengan sikap berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji memuliakan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkau memberkati Kakak Tiara yang akan membawakan firman-Mu. Buka, sikapkan rahasia firman Tuhan. Roh Kudus mencerna setiap firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti Bapa, dan kami boleh menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, yang boleh mentaati semua firman Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh siapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Yang belum siapkan boleh diambil dulu Alkitabnya ya, Kak Tiara tungguin. Yuk, ambil dulu Alkitabnya. Karena walaupun kita sekolah minggunya online, Alkitab tetap harus dibawa atau disiapkan ya adik-adik. Oke, yang sudah mengambil Alkitabnya boleh katakan amin. Kak Tiara nggak dengar, tapi Tuhan Yesus dengar dan melihat adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Atau belum? Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama yuk di dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran 1 ada di perjanjian mana adik-adik? Perjanjian lama atau baru? Ya, perjanjian lama. Pintar sekali. Dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22, karena ayatnya cukup banyak, jadi adik-adik boleh baca firman ini setelah ibadah sekolah minggu selesai. Baca bersama orang tua ataupun kakak dan adiknya ya. Nah, firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai Shifra dan Pua. Siapa sih Kak Tiara Shifra dan Pua itu? Kok aku jarang dengar ya? Atau kok aku belum pernah dengar ya? Shifra dan Pua bukanlah nabi atau rasul, melainkan Shifra dan Pua ini adalah seorang bidan. Bidan itu pekerjaannya seperti apa? Pasti adik-adik sudah tahu dong. Bidan loh, adik-adik dan Kak Tiara lahir ke dunia ini dibantu proses melahirkannya oleh bidan. Jadi bidan ini tugasnya seperti dokter, tapi lebih khususnya adalah membantu para mama-mama kita atau para ibu kita untuk melakukan proses melahirkan. Jadi saat itu Shifra dan Pua menjadi bidan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Lalu apa yang terjadi dengan Shifra dan Pua? Kenapa kita harus mendengarkan cerita ini atau meneladani cerita Shifra dan Pua? Jadi gini adik-adik, di dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 ini menceritakan tentang Shifra dan Pua yang taat akan Tuhan. Bermula dari seorang raja di tanah Mesir saat itu, yaitu Raja Firaun. Adik-adik tahu dong Raja Firaun? Raja Firaun saat itu merasa cemas, khawatir, takut karena bangsa Israel jumlahnya di tanah Mesir semakin lama semakin banyak. Raja semakin takut kalau semakin banyak orang Israel, kekuasaan raja atau kepemerintahan Raja Firaun saat itu diambil alih oleh bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam Keluaran 1 ayatnya yang ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Lalu ayatnya yang ke-9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Lanjut ayatnya ke-10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Itulah yang menjadi ketakutan Raja Firaun saat itu. Loh, bangsa Israel ini semakin banyak, bahkan melebihi jumlah kita, orang-orang yang ada di tanah Mesir saat itu.
Nanti bisa-bisa orang-orang Israel kalau semakin banyak bersatu dengan musuh kita, lalu mereka akan menyerang kita, mengambil alih kekuasaan kita. Itu yang disampaikan Raja Firaun kepada rakyat saat itu. Lalu dalam ayatnya yang ke-11, sebelum Katiara lanjut, ada beberapa tindakan yang diambil oleh Raja Firaun saat itu untuk bagaimana caranya agar orang-orang Israel tidak semakin banyak di tanah Mesir. Yang pertama yang dilakukan raja adalah memerintahkan kepada para pengawas Rodi untuk, kita lihat di ayatnya yang ke-11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Firaun untuk menghambat perkembangan atau jumlah orang Israel, yang pertama adalah menindas orang Israel. Raja memerintahkan kepada para pengawas Rodi. Rodi ini adalah pekerjaan paksa, adik-adik. Jadi pekerja paksa. Jadi orang-orang Israel saat itu dilakukan penindasan dengan kerja paksa, kerja kasar, kerja berat, supaya mereka tertindas sehingga mereka tidak semakin banyak gitu adik-adik. Di ayatnya yang ke-12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Loh, kok makin ditindas semakin bertambah banyak ya? Luar biasa Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Di saat raja meminta kepada para pengawas Rodi untuk menindas bangsa Israel, tapi ternyata bangsa Israel tetap bertambah banyak dan semakin banyak, raja tidak puas dengan hasilnya. Akhirnya raja melakukan cara yang kedua, yaitu memerintahkan para bidan di tanah Mesir saat itu untuk tidak membiarkan para bayi laki-laki Israel tetap hidup atau tetap lahir. Kita lihat di ayatnya yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, ayatnya yang ke-16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya atau tidak membiarkan dia hidup. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Inilah adik-adik permulaan cerita Sifra dan Pua. Saat itu Sifra dan Pua karena menjadi bidan di tanah Mesir pada saat pemerintahan Raja Firaun memerintahkan kepada para bidan, termasuk Sifra dan Pua ini, bahwa kalau ada anak bayi Israel yang lahir, jangan biarkan dia hidup. Itu dalam bahasa halusnya. Dalam kata kasarnya yang tadi tertera dalam Alkitab adalah membunuhnya. Kalau anak laki-laki jangan dibiarkan hidup, tapi kalau anak perempuan bolehlah ia hidup. Kejam sekali Raja Firaun saat itu ya adik-adik. Gak bisa kita bayangkan kalau saat ini, masa kita hidup saat ini, ada raja yang seperti itu kejamnya. Namun Sifra dan Pua merasa dilema, takut, bingung, lalu galau gitu adik-adik. Di sisi lain mereka harus mendengarkan perintah raja, tetapi mereka juga takut akan Tuhan, bahwa yang diperintahkan raja ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, membunuh bayi laki-laki yang tidak punya salah apa-apa karena mereka baru lahir ke dunia. Masa ia harus dibunuh atau tidak dibiarkan hidup? Kenapa gitu loh. Ini yang menjadi dilema atau kebingungan Sifra dan Pua saat itu. Lalu kita lihat adik-adik selanjutnya apa yang akhirnya dilakukan oleh Sifra dan Pua setelah mendapatkan perintah dari raja seperti itu. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah.
dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Luar biasa ya adik-adik. Mungkin kalau Kak Tiara ataupun adik-adik saat itu menjadi bidan Shifra dan Pua, kita juga akan mengalami dilema, kebingungan, galau yang luar biasa. Karena di sisi lain Raja memerintahkan, tetapi menurut firman Tuhan itu tidak boleh dilakukan. Sampai akhirnya luar biasanya Shifra dan Pua, mereka tetap mengikuti perintah Tuhan. Mereka tetap takut akan Tuhan, bahwa yang diperintahkan Raja itu salah. Kita tidak boleh melakukannya. Biarkanlah semua bayi yang lahir tetap hidup. Dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan seperti itu. Karena Shifra dan Pua ini tetap membiarkan semua bayi laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan oleh orang Israel tetap hidup, jumlah orang Israel di tanah Mesir saat itu tetap bertambah semakin banyak dan semakin banyak lagi. Lalu sampai akhirnya Raja, ini kan cara yang kedua ya, setelah cara yang pertama Raja memerintahkan para pengawas rodi gagal, lalu yang kedua memerintahkan para bidan juga gagal. Akhirnya Raja memanggil para bidan ini. Dalam ayat yang ke-18 Raja berkata, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kau berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Raja di sini mempertanyakan kepada Shifra dan Pua, juga bidan-bidan yang lainnya saat itu, mengapa kok kalian tidak melakukan sesuai perintahku? Kan aku bilang, jangan biarkan bayi laki-laki Israel tetap hidup. Raja kecewa kepada para bidan-bidan ini. Sampai Raja harus memanggil mereka saat itu dan bertanya seperti itu. Tapi luar biasanya pertolongan Tuhan adalah setelah Raja bertanya seperti itu kepada para bidan, jawab para bidan saat itu adalah, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Inilah sikap bijaksana dan pertolongan Tuhan terhadap Shifra dan Pua. Mereka menjawab kepada Raja, Raja, perempuan-perempuan Israel ini kuat. Sebelum kami datang untuk menolong melahirkan, mereka sudah melahirkan terlebih dahulu. Jadinya ya kami mau bilang apa, mau seperti apa, mereka tetap hidup karena mereka sudah bersalin mereka sudah melahirkan sebelum kami datang. Itu yang menjadi jawaban para bidan atau Shifra dan Pua dalam firman Tuhan ini. Lalu di dalam ayat selanjutnya, ayat 20 dan 21, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Inilah cerita pada pagi hari ini adik-adik, teladan dari Shifra dan Pua. Ketaatan yang dilakukan oleh Shifra dan Pua saat itu bukan hanya menjadi berkat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa Israel. Selain mereka diberkati menjadi punya keluarga atau berumah tangga, Tuhan juga memberkati bangsa Israel semakin lagi bertambah, semakin banyak. Sampai selanjutnya adalah cerita tentang Musa. Akhirnya Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Kalau saja saat itu Shifra dan Pua tidak takut akan Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan, mungkin cerita Musa yang akhirnya bisa lahir lalu menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu tidak akan ada. Karena kan Musa mungkin harus sudah mereka bunuh gitu. Tapi karena Shifra dan Pua takut akan Tuhan, taat, mereka tetap mendengarkan apa yang Raja perintahkan, tetapi yang mereka lakukan tetaplah perintah Tuhan. Itulah mengapa firman Tuhan pada hari ini boleh Kak Tiara sampaikan untuk adik-adik, bahwa dalam keadaan seperti apapun, kita wajib harus tetap taat dan takut akan Tuhan yang terutama. Percayalah adik-adik, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang
tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan Yesus tahu, terlebih tahu yang terbaik buat kita semua ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini boleh Kak Tiara sampaikan kepada adik-adik untuk menjadi teladan bagi kita semua, bukan hanya adik-adik tetapi Kak Tiara juga, untuk meneladani ketaatan dan ketakut akan Tuhanan yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Biarlah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat selalu senantiasa sampai akhir hidup kita akan tetap selalu taat terhadap perintah Tuhan, sehingga berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti dan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau memang adik-adik sampai saat ini belum menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mulailah belajar dari pagi hari ini. Setelah firman ini Kak Tiara sampaikan, biarlah adik-adik boleh semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taat lagi, yang lebih takut akan Tuhan. Sehingga adik-adik juga boleh semakin diberkati dalam kesehatan, dalam sekolah, dalam pertemanan, dalam keluarga. Itu yang akan adik-adik rasakan, yang akan adik-adik dapatkan kalau adik-adik mau takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik, puji Tuhan kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa, semua lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Luar biasa pertolongan-Mu Tuhan atas Sifra dan Pua yang boleh diceritakan, yang boleh disaksikan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah teladan Sifra dan Pua boleh kami Tuhan Yesus ikuti, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, semakin taat dan selalu takut akan Tuhan. Sehingga berkat-Mu Tuhan Yesus akan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau sampai saat ini, kalau kemarin kami belum menjadi anak-anak yang taat, kami masih tidak dengar-dengaran, kami belum takut akan Tuhan. Pada siang hari ini kami mau diubahkan Tuhan Yesus menjadi seperti Sifra dan Pua Tuhan. Kami mau semakin taat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus dan memberkati Tuhan Yesus firman yang telah disampaikan agar tidak berlalu begitu saja tetapi menjadi Tuhan Yesus benih dalam hati kami sehingga berbuah-buah dan buahnya manis. Engkau memberkati setiap Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani pada hari ini agar semakin diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapak Yesus Kristus. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 147 ayat 11a. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke adik-adik, kita saatnya untuk membuat kreativitas pada pagi hari ini. Siapkan pulpen ataupun pensil, siapkan kertas berwarna ataupun kertas origami. Kalau memang tidak ada, boleh pakai ke kertas buku tulis. Kalau memang tidak ada yang bisa dipakai ataupun yang berwarna gitu. Terus selanjutnya siapkan gunting ya adik-adik. Kalau memang adik-adik pengen nanti diwarnain hasilnya juga, adik-adik boleh siapkan pensil warna. Oke, yang pertama adik-adik bisa gambar kupu-kupu. Oke, kita gambar kupu-kupu dulu ya. Kita gambar kupu-kupu. Kupu-kupunya yang besar ya adik-adik. Oke, jangan kecil-kecil. Biar kelihatan dan bisa ditulis, bisa diwarnain, bisa diingat selalu. Jangan lupa kasih antena kupu-kupunya. Oke, kasih matanya. Oke, jadi ini hasil dari gambar kakak Debbie nih, kayak gini. Jadi adik-adik boleh tulis di sayap
sayap kupu-kupu ini janji adik-adik sekolah minggu untuk taat pada perintah Tuhan, mau dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, kalau Kakak Debbie di sini tulisnya itu taat kepada orang tua. Nah, ini kan Kakak Debbie nomor 1. Adik-adik semua kerjain di rumah empat-empatnya ya. Nah, setelah itu ini kupu-kupunya digunting, ikutin bentuknya ya. Oke. Oke adik-adik, ini hasil dari kreativitas Kakak Debbie yang tadi Kakak Debbie buat. Ini Kakak Debbie cuma tulis 1, tapi nanti Kakak Debbie akan lanjutkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan di ketiga sayap ini. Nanti adik-adik yang sudah selesai bisa ditempelkan, terlebih dahulu difoto dulu, foto begini. Habis itu kirim ke guru komsel masing-masing, dan jangan lupa untuk kirimkan hayat hafalan pada minggu ini juga ya adik-adik. Nanti kalau sudah bisa ditempel di pintu kamar maupun di meja belajar adik-adik di rumah biar selalu ingat. Oke. Yuk kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, semua sikap berdoa. Oke, Kakak Debbie akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menyertai ibadah live streaming anak sekolah minggu Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus apa yang sudah didengar oleh anak-anak sekolah minggu melalui firman yang sudah diberikan oleh Kakak Tiara itu boleh bertumbuh, itu boleh menjadi buah yang manis Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajar. Engkau terus berkati dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya. Engkau yang tetap memberkati Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus yang sudah setia. Tuhan Engkau tambahkan kesetiaannya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus yang mungkin anak-anak sekolah minggu yang belum bisa ibadah live streaming, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus minggu-minggu yang akan datang anak sekolah minggu boleh bertambah-tambah Tuhan Yesus dalam jumlah bilangan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bukan hanya jumlah bilangan Tuhan Yesus yang bertambah-tambah, tapi iman mereka juga Bapa. Tuhan Engkau pertemukan kami Tuhan Yesus di ibadah live streaming selanjutnya Bapa dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.